Pertanyaannya apakah itu boleh atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada. Tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi. Kasus penemuan 900 lebih pucuk senjata di sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjadi sorotan publik. Temuan yang mengejutkan ini juga memicu respons tegas dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurut Pramono, keberadaan senjata di lingkungan sekolah sama sekali tidak dapat ditoleransi. Ia pun meminta aparat penegak hukum memproses kasus tersebut secara tegas. Di tengah proses penyelidikan muncul perkembangan baru. Pada Minggu 9 Agustus 2026, pihak yayasan menggelar konferensi pers dan mengungkap sejumlah fakta terkait bekas ketua yayasan berinisial IWD yang ruang kerjanya menjadi lokasi ditemukannya hampir 1.000 pucuk senjata. Apa saja fakta yang diungkap? Bagaimana pula perkembangan penyelidikan yang kini ditangani Polda Metro Jaya? Kita bahas. Kami pada saat ini mendengar adanya masalah yang terjadi di sekolah kita. Memang sangat sedih sekali. Karena apa? Karena betul-betul kita mendirikan sekolah itu betul-betul dengan rasa keinginan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak bangsa yang soleh dan soleha. Dan juga pemimpin bangsa yang betul-betul menjadi keinginan menjadi harapan kita sekalian bangsa Indonesia. Namun fakta hari ini sudah menunjukkan bahwa ada penyalahgunaan yayasan yang dilakukan oleh IWD yang potensial itu hanyalah untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya. Fakta penemuan senjata adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa sekolah telah dijadikan sebagai gudang dari bisnis-bisnis mereka yang kemudian merugikan sekolah, merugikan misi mulia, merugikan marwah pendiriannya. Kami meyakini dan sangat menduga IWD telah secara terstruktur dan sistematis ingin mengambil alih yayasan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya dengan mengabaikan cita-cita luhur pendirian yayasan. Dalam konferensi pers tersebut, pihak yayasan menyatakan bahwa IWD masih menguasai sejumlah kunci dan dokumen sekolah. Akibatnya pengurus yayasan yang saat ini mengelola sekolah tidak dapat mengakses seluruh ruangan secara langsung. Yayasan juga menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, IWD baru bergabung pada 2008. Karena itu pihak yayasan menegaskan bahwa IWD bukanlah pendiri yayasan. Di sisi lain, yayasan meminta perlindungan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah demi menjamin keamanan para peserta didik. Sebagai langkah antisipasi, kegiatan belajar mengajar dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama sepekan. Selama masa PJJ, pihak yayasan berharap kepolisian dapat mensterilisasi seluruh area sekolah dengan menggeledah ruangan lain guna memastikan tidak ada lagi senjata yang tersimpan. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengungkap fakta lain terkait temuan tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto pada Jumat 7 Agustus 2026 menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui 995 pucuk merupakan senjata angin, sedangkan satu pucuk lainnya adalah senjata api. Senjata api yang ditemukan merupakan jenis Fancy SPAS 15 kaliber 12 GA. Berdasarkan hasil penelusuran, senjata tersebut diketahui milik DS yang telah meninggal pada 2020. Polisi pun mengamankan senjata itu untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sebanyak 995 pucuk senjata angin terdiri atas 4 senapan, 215 pistol, dan 776 revolver seluruhnya berkaliber 4,5 mm. Polisi menyebut senjata tersebut memiliki dokumen impor berupa surat izin Nopol SI 5483-12-2008, tapi tidak disimpan di tempat semestinya. Senjata kini diamankan di gudang Wasendak di Tintelkam Polda Metro Jaya. Polisi menyatakan senjata berada di yayasan karena IWD sebelumnya merupakan pengurus, meski sejak 2026 sudah tidak lagi menjabat. Sementara itu, melalui kuasa hukumnya, Al-Hadid Endar Putra IWD menyatakan seluruh senjata telah mengantongi izin atas nama PT Lokta Karya Perbakin
dan digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak. Al-Hadid yang juga Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin menduga temuan senjata dikaitkan dengan IWD karena kliennya tengah bersengketa dengan pembina yayasan dan sejak April 2026 tidak diperbolehkan masuk ke lingkungan sekolah. Sahabat Kompas, jumlah fakta sudah mulai terungkap, namun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, mulai dari alasan ratusan senjata disimpan di lingkungan sekolah hingga siapa yang harus bertanggung jawab. Mampukah penyelidikan Polda Metro Jaya mengungkap seluruh fakta di balik kasus ini? Yang terpenting, jangan sampai dunia pendidikan dan para peserta didik kembali menjadi sorotan, serta peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari.